balas SMS-mu. Ya apa gimana? Halo sayang. Iya Miss, benar Miss, tak ganti data Miss. Ganti data? Maksudnya ganti data gimana? Soalnya Miss Yuni ada di Indonesia nih. Gimana Miss? Oke, tetap pakai WhatsApp aja ya. Oke. Ingat ya, tapi Miss Yuni selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, kamu cari saya gara-gara kemarin ada salah satu orang juga menjadi korban open BO, benar nggak? Iya Miss, Miss. Itu sama kasusnya dengan kamu atau beda kasusnya dengan kamu? Sama Miss. Awal mulanya seperti apa? Ya sama, dijanjiin tarif 4 jam 8.000 itu. Tarif 4 jam 8.000 itu seperti apa sih Dok sebenarnya? Ya open BO itu Miss. Terus? Terus dia nyuruh bikin video itu 30 video itu, terus foto bukil itu 30. Oke. Ya sama kayak yang telepon Miss Yuni itu Miss. Kenapa kamu tertarik Dok? Itu sebelum kejadiannya mbaknya itu atau sesudah kejadian mbaknya itu kamu open BO-nya? Saya tuh lihat itu sesudah kejadian telepon Miss Yuni itu baru tahu itu loh Miss. Tapi tuh saya sama teman saya tuh kagetnya tuh baru ada korban lapor Miss Yuni itu ternyata penipuan. Makanya temanku, aku tanya sama aku juga korban gitu loh Miss. Terus? Nah setelah dapat foto sama video itu, FB sama WA-nya di-blok Miss. Oke, tapi kamu pernah ngobrol nggak sama itu perempuan? Enggak. Berarti kamu nggak tahu itu perempuan atau laki-laki? Enggak Miss, tapi dia tuh ngirimin video temennya dia tuh lagi main selamat gitu Miss. Fotonya temen dia bukil semua tuh dikirim ke saya, makanya tuh saya yakin gitu loh. Dia bilang ini temanku kayak gini loh Beb gitu, bikin videonya kayak gini 30 video, banyak videonya dia dikirim ke aku Miss. Makanya aku tergiur sama temanku itu, soalnya temennya dia juga CS-nya dia gitu loh Miss, kayak sekongkol gitu loh Miss. Oke, nah temen dia kan videonya disebarin ke kamu nih. Kamu sudah kontak temen yang punya video itu enggak? Siapa tahu dia juga korban. Dia juga korban Miss. Oh dia juga korban. Berarti di Hong Kong ini tidak hanya dua orang dong kalau kamu ngomong kayak gitu. Iya Miss, dia juga korban. Aku WA mbaknya kan, Mbak gimana ini fotonya sampean bukan Mbak, sama video kamu tuh dapat dari mana? Dari FB ini loh, WA-nya ini, foto profil ini. Itu temanku Beb, tapi aku udah nggak berteman sama dia gitu. Oh dia mengakui kalau itu temannya? Iya, dia juga korban Miss. Aku juga korbannya dia gitu loh Miss. Oke. Berarti kan ini memang sindikat sudah merebak kemana-mana ya? Iya Miss. Terus videomu itu dijual kemana aja kira-kira nih? Sudah dijual belum? Kalau mbaknya kemarin kan sempat dijual nih. Kalau videomu sempat dijual nggak? Aku nggak tahu Miss. Kalau sama punya temenku nggak tahu, soalnya kan BA sama FB-nya di-blok semua Miss. Oke. Nah, ini susahnya untuk melaporkan Dok, karena kamu siap untuk open BO. Kemarin kan saya tanya sama Bang Martin nih, penyelesaiannya gimana lah? Kalian juga tersangkut kasus. Nah, kalau masalah open BO kan sangat sulit sekali karena ilegal kan? Dilarang. Iya Miss. Terus ya yang bisa kita lakukan adalah mencegah, bener nggak? Jangan sampai jatuh korban yang lain lagi. Iya Miss, kan dia incarannya kan mbak-mbak TKW itu kan semua dipamerin kayak gitu kan, tetap tergiur toh Miss. Oh jadi dengan saya nih, seandainya saya yang jadi calonnya nih, terus kan aku punya kenalan iki loh aku best friendku juga melakukan seperti ini, dapat uang 8.000 selama 4 jam. Iya Miss. Oke. Terus habis itu ternyata dia bukan bestie, cari lagi si B, minta video porno lagi, padahal satu video kalian disebarkan dan kalian tidak mendapatkan uang, benar nggak? Iya Miss,
Dia katanya nanti kalau sudah semua foto sama video kamu kekirim ke saya kasih DP gitu Miss. Nggak taunya diblok semua sama kak temenku. Kira-kira nih banyak nggak Dok yang jadi korban Dok? Banyak loh Miss. Jadi kamu sempat ngelihat video-video orang tersebut? Iya, video orang yang dia ituin, foto orang-orang yang dia pakai timun, pakai terong, pakai kontol-kontolan karet gitu loh Miss. Banyak Miss dikirim ke saya. Jadi itu tuh semua Mbak TKW Miss. Semua Mbak TKW. Jadi video-video itu dikirimkan ke kalian. Tiap korban baru itu dikirimkan. Termasuk videomu juga bisa jadi dikirimkan ke orang lain Dok? Iya kayaknya Miss, kayaknya tuh ini video dicontohin ke saya, terus saya suruh bikin sama, terus setelah itu udah dapat video saya diblok semua gitu loh Miss. Oke, jadi kok mengerikan ya? Sangat mengerikan sekali ya. Tapi aku tuh cuman iseng Miss, bukan ngelakuin, aku cuman iseng. Rasanya kemarin temenku juga korban, ya Allah. Aku tahu tuh udah diblok semua, terus ada yang lapor Miss Yuni, ya Allah kenapa ya wis kejadian lagi ngerti loh Miss. Kenapa setelah kejadian baru tahu? Iya Miss, kenapa gak ben gak ono korban meneh ngono loh Miss. Soalnya kan iming-imingnya kan 8.000 sampai 7.500 itu loh Miss. Kan tetap tergiur toh Miss, apalagi betul. Apalagi kan omongannya kan profil dia kan kayak gitu, terus temennya kan video temennya yang kayak gitu kan dikirim ke korbannya gitu loh Miss. Berarti memang saya nggak tergiur loh Miss. Sebenarnya kamu punya masalah keuangan nggak sih Dok? Enggak Miss, itu aku nggak punya utang bank, nggak punya utang apa Miss. Aku cuman iseng wae loh Miss. Koyo gak sadar ngono lho, sadar wis ono sing lapor Miss Yuni gitu loh Miss. Oke, jadi kamu melakukannya secara nggak sadar tapi berakibat fatal, bener nggak sih? Enggak Miss, enggak. Nyesel nggak kira-kira? Ya nyesel sih Miss lah pripun. Padahal Miss Yuni selalu mengatakan jangan sampai melakukan sesuatu yang berakibat fatal. Miss pernah nonton kontennya Miss Yuni nggak? Pernah Miss, sering yang utang bank, yang nolong teman ditipu, yang apa itu sering. Nggak tahu ya, cuman pikirannya lagi ngeblank po Miss. Jadi tuh kayak enggak. Oke, ya namanya apes nggak ada dalam kalender ya, sekali lagi apes tidak ada dalam kalender. Jadi saya sendiri nggak pernah ingin menghakimi ya. Kadang-kadang itu rasa tamak ya Mbak ya, karena dipikirnya dapat uang dengan gampang, ternyata kita terjebak di dalam sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Benar nggak? Kan kita terjebak toh, bukannya semakin kaya tapi malah semakin miskin kita. Kan hancur kalau kayak gini kita. Tapi itulah sebuah cerita ya. Jadi nggak bisa saya menghakimi kalian terus kalian mengatakan bahwa nggak juga sih, nggak apa-apa sih, tapi ya sebenarnya apa-apa ya. Tapi sekali lagi memang akhir-akhir ini kita itu dijejali dengan rasa tamak itu loh Mbak. Jadi rasa tamak itu selalu ada ya. Jadi rasa tamak itu hadir buat kita, membuat kita kehilangan jati diri kita. Kita tidak tahu mana yang baik, yang tidak baik. Ya karena keserakahan tadi. Benar nggak? Benar. Jadi kita ingin memiliki sesuatu yang sebenarnya itu tidak mungkin kita pintas gitu loh Miss. Kenapa? Jalan pintas, pikirannya tuh kayak jalan pintas gitu loh. Iya, jalan pintas. Takutnya tuh gini loh Miss, kalau nggak diusut nanti korbannya tuh ada lagi gitu loh Miss, dan dijanjiin kayak gitu lagi gitu loh Miss. Tapi kira-kira nih banyak nggak yang jadi korban? Pastinya banyak lah kayak Miss. Gitu ya. Banyak Miss, soalnya yang foto dikirim ke aku tuh nggak 1-2 orang Miss, banyak Miss soalnya Miss. Berarti memang sudah sebuah sindikat ya? Iya. Jadi nggak tahu mau bilang apa, tapi pada kenyataannya memang sudah seperti itu. Sudah parah sekali ya. Kita sudah diiming-imingi dengan sesuatu yang apa ya? Yang nggak bisa ngomong apa-apa sih saya jujur secara pribadi tuh
saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ya semoga kamu tahu, dan dengan informasi ini teman-temanmu bisa mengerti bahwa sebenarnya di luar sana itu tidak ada uang yang instan, tidak ada sesuatu yang proses tiba-tiba 4 jam dapat 8.000. Sekarang secara logika aja yang ada di beberapa tempat yang di Hong Kong itu pastinya kamu tahu ya, ada beberapa tempat pasar itu sebenarnya mereka adalah ayam-ayam yang dari Cina putih mulus itu dengan harga yang murah ya. Kenapa kita? Iya, aku tuh. Kenapa? Aku tuh 5 tahun nggak pernah kenal kayak gitu kok ya sampai tergiur gitu, ya Allah. Ya sebenarnya ini teguran dari Tuhan ya. Semoga ini membuat kamu lebih baik lagi. Jadi tidak terjadi sesuatu. Paham nggak maksud saya? Ya udah, ini adalah ujian. Paham. Iya, Mas. Intinya ojo tamak meneh, ojo serakah meneh, karena 4 jam itu waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan harta segitu banyak kan nggak mungkin juga. Bener nggak? Iya, Mas, benar, Mas. Jangan. Benar, Mas. Ya itu takutnya tuh dia tuh cari korban lagi, terus diiming-imingi video kayak gini. Tadinya tuh saya disuruh bikin 30 video, Miss. Terus saya tuh kayak curiga gitu loh. Lah kamu cuma buat berapa video? Kamu cuma buat 4 kalau enggak 5, Miss. Itu durasi 3 menit, Miss. Dia aja sampai kok dikit banget durasinya yang lama gitu. Tuh ngeyel-ngeyelan nih sama saya, Miss. Uang nggak dapat, kitanya malu, benar nggak? Iya, Miss, ya Allah. Ya yes, nggak apa-apa, dijadikan pelajaran itu ya. Iya, Miss, benar, Miss. Ya wes, nggak apa-apa, saya akan mengingatkan teman-teman yang lain ya. Iya, Miss. Terima kasih, matur nembah nuwun ya. Semoga terhindar dan 4 tahun di situ kuai-kuai teh, jangan macam-macam. Ngerti? Oke, terima kasih. Oke. Ada yang bilang konten saya menyebarkan aib, ada yang bilang konten saya tidak bermanfaat bagi orang lain, ada yang bilang bahwa konten saya ini tidak jelas. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa di konten-konten saya ini saya lebih memilih untuk mengingatkan dengan kejadian-kejadian yang ada. Seperti kemarin mungkin teman-teman setelah saya cerita tentang salah satu pekerja migran yang open BO, kalian langsung menghujat, menghardik dia, menghina dia, atau bahkan mengatakan bahwa saya mengungkapkan aib yang tidak seharusnya dibuka di tempat umum. Tapi ini adalah ilmu baru di mana buat teman-teman yang di luar sana bahwa ada cara-cara licik yang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memanipulasi teman-teman kita untuk mendapatkan uang instan, yaitu dengan cara mengatakan bahwa bisa mendapatkan uang 8.000 dengan cara 4 jam. Ya mungkin kita nggak punya utang ya, mungkin kita juga nggak ada masalah keuangan, tapi dengan mengatakan 8.000 sekelas 16 juta dalam jangka waktu 4 jam, itu bayangan kita sudah traveling kemana-mana. Jadi di konten ini saya ingin mengingatkan bahwa itu ada, Mbak. Jadi jangan bilang bahwa nggak ada, itu nggak ada, munafik gitu, sombong itu atau buka aib itu, enggak, ini ada, ini nyata. Jadi sindikat itu macam-macam. Kenapa saya selalu diserang, dihardik, bahkan saya sempat dikatakan untuk berhenti, jangan ngonten lah, jangan buat huru hara lah. Bahkan orang-orang terdekat saya mengatakan bahwa udahlah, diemlah kamu posisi ada di Indonesia, jangan memberitakan sesuatu yang tidak benar. Teman-teman, ini nyata. Ini saya tidak tahu berapa banyak orang lagi yang sudah menjadi korban open BO di Hong Kong dalam waktu 4 jam bisa mendapatkan uang 16.000, setara 8.000 Hong Kong dolar, 16.000. Jadi uang instan itu dijanjikan ya. Ya kalau nggak aplikasi bodong ya arisan bodong, kalau nggak arisan bodong ya job bodong. Jadi selalu aja ada cara-cara sindikat untuk mematikan daya mental kita, kewarasan kita. Jadi mereka memang didukung oleh orang-orang tertentu, disupport oleh orang-orang tertentu. Jadi buat teman-teman, saya pribadi mengatakan bahwa silahkan tonton konten saya jika ini bermanfaat atau pengingat diri sendiri, sadar rai, sadar posisi. Tapi jika kalian merasa bahwa ini adalah aib, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, silahkan Anda skip, karena sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bagi yang ingin diingatkan. Itu aja dari saya. Jangan pernah tergoyah dengan uang instan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu.